Penyembuhan luka batin. Hati merupakan pusat kehidupan seseorang. Bila hati kita sehat, maka akan membuahkan kehidupan yang sehat. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita sakit, maka hal itu akan merusak seluruh kehidupan kita. Ibrani 12 ayat ke-15 mengatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang." Dalam kenyataan hidup, disadari atau tidak, kita bisa mengalami luka batin. Hal ini bisa disebabkan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau yang menyakitkan, seperti diperlakukan tidak adil oleh keluarga, misalnya penolakan waktu dalam kandungan, dikatakan bodoh, atau kurang dihargai. Mengalami penolakan, dikucilkan, atau diejek oleh orang sekitar. Juga bisa dikarenakan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Bisa juga karena mengalami tindakan seks yang tidak wajar, misalnya mengalami tindakan pelecehan, diperkosa, pengalaman seks di luar nikah, atau karena orang tua berselingkuh. Luka batin juga bisa dikarenakan karena kita tidak bisa menerima kegagalan-kegagalan hidup yang menyakitkan. Terutama karena kita tidak bisa mengampuni orang yang melukai hati kita. Semua itu akan mendatangkan kenangan yang menyakitkan dan menimbulkan luka hati kalau tidak diatasi dengan benar. Lalu bagaimana cara agar kita bisa disembuhkan dari luka batin tersebut? Inilah langkah-langkah agar kita bisa disembuhkan dari luka batin. Yang pertama, daftarkan penyebab-penyebab luka batin yang saudara alami dan akuilah itu di hadapan Tuhan dengan jujur bahwa saudara sedang mengalami luka batin. Yang kedua, minta ampun kepada Tuhan atas segala kebencian yang ada di dalam hati kita dan terimalah kasih Allah bagi saudara. Karena Allah menerima kita sebagaimana kita ada. Langkah yang ketiga, ampuni dan terimalah diri kita sendiri. Berhenti membenci diri kita untuk semua ketidaksempurnaan dan kesalahan saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang keempat, ampuni orang yang telah menyakiti kita. Apabila dimungkinkan, adakan pemberesan dengan orang yang bersangkutan. Langkah yang kelima adalah berdoa minta Tuhan menyembuhkan memori atau ingatan yang luka akibat pengalaman buruk yang dialami pada masa kanak-kanak hingga saat ini, yang menyebabkan trauma atau luka batin. Kita bisa minta Roh Kudus mengingatkan peristiwa apa yang membuat kita terluka, dan biarkan kehadiran Allah memenuhi hati kita untuk mencabut akar pahit dan menyembuhkan luka hati kita. Langkah yang terakhir, yang keenam, terima kesembuhan dengan iman. Dan jangan pikirkan lagi luka-luka masa lalu. Bila itu muncul, harus ditolak dalam nama Yesus dan katakan, "Terima kasih Yesus untuk kesembuhan luka itu." Surat Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Inilah langkah-langkah agar kita bisa disembuhkan dari luka batin. Yang pertama, daftarkan penyebab-penyebab luka batin yang saudara alami dan akuilah itu di hadapan Tuhan dengan jujur bahwa saudara sedang mengalami luka batin. Yang kedua, minta ampun kepada Tuhan atas segala kebencian yang ada di dalam hati kita dan terimalah kasih Allah bagi saudara. Karena Allah menerima kita sebagaimana kita ada. Langkah yang ketiga, ampuni dan terimalah diri kita sendiri. Berhenti membenci diri kita untuk semua ketidaksempurnaan dan kesalahan. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dalam kenyataan hidup, disadari atau tidak, kita bisa mengalami luka batin.
Hal ini bisa disebabkan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau yang menyakitkan, seperti diperlakukan tidak adil oleh keluarga, misalnya penolakan waktu dalam kandungan, dikatakan bodoh, atau kurang dihargai. Mengalami penolakan, dikucilkan, atau diejek oleh orang sekitar. Juga bisa dikarenakan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Bisa juga karena mengalami tindakan seks yang tidak wajar, misalnya mengalami tindakan pelecehan, diperkosa, pengalaman seks di luar nikah, atau karena orang tua berselingkuh. Luka batin juga bisa dikarenakan karena kita tidak bisa menerima kegagalan-kegagalan hidup yang menyakitkan. Terutama karena kita tidak bisa mengampuni orang yang melukai hati kita. Semua itu akan mendatangkan kenangan yang menyakitkan dan menimbulkan luka hati kalau tidak diatasi dengan benar. Lalu bagaimana cara agar kita bisa disembuhkan dari luka batin tersebut, saudara? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang keempat, ampuni orang yang telah menyakiti kita. Apabila dimungkinkan, adakan pemberesan dengan orang yang bersangkutan. Langkah yang kelima adalah berdoa minta Tuhan menyembuhkan memori atau ingatan yang luka akibat pengalaman buruk yang dialami pada masa kanak-kanak hingga saat ini, yang menyebabkan trauma atau luka batin. Kita bisa minta Roh Kudus mengingatkan peristiwa apa yang membuat kita terluka, dan biarkan kehadiran Allah memenuhi hati kita untuk mencabut akar pahit. Penyembuhan luka batin. Hati merupakan pusat kehidupan seseorang. Bila hati kita sehat, maka akan membuahkan kehidupan yang sehat. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita sakit, maka hal itu akan merusak seluruh kehidupan kita. Ibrani 12 ayat ke-15 mengatakan, jagalah supaya